sayur kol, masak daging kambing dengan sayur kol. Mengundang empus-empus buat numpang gitu teman-teman. Pastikan, oh mimpimu terlalu indah. Mbahnya itu kehilangan uang dolak mas, kayak api cepot-cepot gitu. Untung tak tugel, jadi saya dibeliin yang baru. Jadi kayak ramen tolo gitu loh, api nyapu itu kayak ramen tolo banget. Terus kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan, lagi bikinin akong sarapan ya. Tapi ini masih manasin susu kedelai. Kali ini susu kedelainya yang warnanya hitam, tapi tetap nggak ada rasanya ya. Jadi rasanya tawar, nggak ada manisnya, nggak ada asinnya, apalagi pahit. Saya baru saja selesai beresin kamarnya akong juga, barusan selesai nyapu-nyapu. Gobios teman-teman, walaupun ini masih pagi, ini sekarang sekitar jam setengah 8 pagi ya, tapi gobiosnya masya Allah sumuk. Jadi di luar itu mendung tapi nggak hujan. Yang hujan itu malah Taiwan daerah tengah, kalau yang daerah utara itu nggak ada hujan. Hujannya itu cuma gerimis ukur-ukur gitu, terus habis, sudah selesai. Cabeku berbunga banyak
kayak gini, tapi belum keluar, masih ngeluncup. Kelihatan nggak sih? Tuh yang di sono tapi dirubung semut. Ini kayak gini dirubung semut. No. Semut ki sembarang dirubungi banyu, barang dirubung. Aku lagi pesen barang lagi di toko Indonesia ya teman-teman. Soalnya kemarin itu banyak yang lupa. Ya biasalah, aku danglingan. Jadi kemarin itu masih banyak beberapa kebutuhan atau barang-barang yang kuperlukan yang lupa belum tak beli. Kan kemarin belinya diantar sama kokonya itu ya. Terus berhubung karena banyak yang belum aku beli dan aku udah hampir 2 bulan di rumah aja nggak keluar belanja apapun, jadi ya terpaksa harus beli lagi. Dan memang harganya itu kalau diantar kayak gini beda ya teman-teman sama kalau beli sendiri di tokonya. Ya ada ongkirnya lah, tapi harganya ya emang beda dari kalau kita beli sendiri di tokonya. Ya mau apa lagi, mau gimana lagi, emang nggak ada pilihan lain. Aku sekarang lagi mau masak buat makan siang ya teman-teman. Hari ini makan siangnya buat Akong itu daging kambing. Daging kambing yang dibeli kemarin itu sama sayur kol. Jadi hari ini aku masak daging kambing dengan sayur kol. Sayur kol, masak daging kambing dengan sayur kol. Jadi hari ini masaknya lumayan enak. Enaknya itu masuknya aku nggak rempong gitu loh. Dan untuk berbagai komentar yang mengatakan kalau aku itu jorok, nggak bisa kerja, jadi pembantu, koproh, gak rumah majikan kotor dan lain sebagainya, mohon maaf ya teman-teman. Saya ada yang nggak muat, tempatnya terlalu kecil. Bentar, saya mau cari yang lebih gedean lagi. Ganti yang ini lebih gede. Jadi yang ngatain aku jorok, ngatain aku koproh, ngatain aku nggak bisa kerja lah, ginilah gitulah,
nggak sesimpel itu everybody. Jadi itu di sini itu bersih-bersihnya itu kalau ndak atas perintah majikan itu saya dimarahin. Dulu pas waktu pertama kali datang, saya ngelihat rumah itu omah kok ketika koyo ngene iki wingi-wingi mbak-mbak garapane nyapong. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Tapi setelah saya di sini lebih dari 3 bulan, baru saya tahu, oh alah ternyata seperti ini toh. Oh alah tiba nong ini gitu. Jadi dulu itu saya itu kan risih toh, lihat rumput itu tinggi-tinggi kayak gitu tuh risih aku. Terus tak babatin, tak cabutin temen-temen ya. Karepku gen padang. Tapi ternyata setelah majikan pulang, waktu itu majikan ada di luar negeri. Terus saya di rumah aja sama Akong. Terus pas waktu majikan pulang itu aku dimarahin. Katanya rumput-rumput biarin aja tinggi kayak gitu. Jangan dipotong, jangan dibersihkan. Katanya nanti kalau ada empus atau kucing yang datang itu nggak numpang di situ gitu. Jadi katanya kalau rumputnya terlalu bersih, tamannya terlalu bersih, nanti itu mengundang empus-empus buat numpang gitu loh teman-teman. Jadi tamannya jadi bau kayak gitu. Terus kalau banyak rumputnya tinggi-tinggi itu katanya kalau empusnya mau di situ itu pantatnya gatel kayak gitu loh. Aku juga ngakak sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, majikan itu tetap, bos itu tetap selalu benar. Kalau bos salah itu ya kembali lagi ke tadi, bos selalu benar. Terus kemudian dapurnya katanya jorok juga, begini begitu. Dapurnya ini itu tersempit teman-teman. Di sini itu selain cuma cukup untuk 1 orang, jadi kalau si bos masuk ke dapur, saya juga di dapur itu wes ndak bisa obah sama sekali. Dapurnya itu sempit, dan kalau dapurnya sempit itu ngebersihinnya itu juga sulit. Terus kemudian waktunya teman-teman, saya di sini itu jobnya yang paling utama adalah jaga orang tua, jaga Akong. Jadi yang saya utamakan itu tetap saja keselamatannya Simbah. Perkara bersih-bersih itu nomor 2. Agent saya juga bilang seperti itu. Kalau simbahnya sudah bisa istirahat, intinya kalau simbahnya itu kondisinya aman, ndak nyamari jatuh atau gimana gitu, itu saya baru diperbolehkan untuk bersih-bersih. Yo intinya pokoknya sing penting gak njumbrung banget gitu loh. Jadi kalau mau bersihkan dapur itu ya nunggu simbahnya tidur dulu, atau simbahnya lagi punya kesibukan misalnya baca buku atau baca koran atau apapun gitu. Jadi saya baru bisa bersih-bersih. Itu pun tidak bisa maksimal karena terkendala tempat. Saya kalau junjungi peralatan yang di dapur sini terus terang saya tidak kuat karena berat banget. Terus kalau minta bantuan majikan, oh mimpimu terlalu indah, tidak bakalan dibantuin, cuman bilang iya tapi ramangkat. Kemudian kamarnya Akong terlalu banyak barang-barang yang tidak dibereskan. Jadi saya itu kalau di kamarnya Akong itu cuman bisa beresin tempat tidur saja, sama bersihin itu toilet duduk yang ada di kamarnya Akong. Kenapa? Karena saya selalu sering bilang sama Akong, ini mana saja barang yang masih dibutuhkan atau yang sudah tidak dibutuhkan itu yang mana aja. Terus Akongnya bilang, ya nanti tak pilih-pilihin nanti aja kan gitu kalau ada waktu senggang. Tapi krik sampai beberapa bulan berikutnya ya tetap aja aku bilang gitu, tetap aja nanti tak pilihin, tetap gitu aja sampai saya hampir 2 tahun di sini itu masih kayak gitu aja. Terus saya kalau disuruhi beres-beres, maksudnya inisiatif beresin kamarnya Akong itu saya ndak berani ya teman-teman, karena beberapa waktu lalu itu ada kasus mbahnya itu kehilangan uang dolar, berapa dolar ya kapan waktu itu, pokoknya banyak lah kan. Waktu saya seminggu di sini itu anak cucunya yang dari Amerika itu pada pulang, karena waktu itu pas ulang tahunnya Akong yang ke 101 itu anak cucunya pada pulang, dan simbahnya itu dapat sangu gitu loh dari anak cucunya itu.
sangunya itu tentu saja dolar Amerika teman-teman, kan mereka tinggal di Amerika, jadi dapat sangu kayak gitu dolar Amerika, dan uangnya itu raib. Yang ngambil siapa ya saya nggak tahu, soalnya setelah sebelum bilang hilang itu kan ya banyak orang yang datang ke sini toh, jadi saya nggak berani lancang kalau nggak disuruh beres-beres, nggak disuruh bersih-bersih di kamarnya Akong itu. Saya nggak berani, takutnya nanti kalau ada yang hilang terus saya yang dituduh kayak gitu loh maksud saya. Terus kalau beresin tempat-tempat yang lain itu juga katanya itu sama si bos dibilangnya ini masih gimana ya, masih penting itu loh barangnya, jangan dibuang, nanti beliau sendiri yang mau pilihin mana yang boleh dibuang mana yang tidak kayak gitu. Tapi sampai sekarang itu ya ndak dipilihin, masih jembrung saja. Dan peralatan untuk bersih-bersih kayak sapu, pel dan lain sebagainya. Pel itu kalau ndak tak tugel nih ya ndak dibeliin yang baru. Jadi dulu itu pel-pelannya itu pel-pelan lama wis koyo arepe cupot-cupot gitu. Untung tak tugel nih, jadi saya dibeliin yang baru. Berkah dibalik kecelakaan tugelnya pel-pelan. Terus kemudian sapu juga gitu. Saya itu pas pertama datang ke sini itu sapunya welek banget teman-teman, kayak itu yang biasa gombalin saya di komentar gitu, itu sapunya welek banget, jadi koyo ramen tolo gitu loh, arepe nyapu itu koyo ramen tolo banget. Terus kemudian dulu waktu itu anaknya Simbah yang nomor 3 itu masih tinggal di rumah ini, jadi belum tinggal di panti jompo, dan setiap seminggu 3 kali itu ada ai yang datang buat bantu dia mandi atau bantu dia ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi ai itu mesak nih sama saya tuh mesak nih gitu. Terus akhirnya saya dikasih sapu sama cikrak, terus juga dikasih wajan, karena ya you know lah wajan saya itu rupanya kayak saya itu ngelontok kabeh dan welek banget juga. Terus saya dikasih wajan satu. Itu wajannya itu sebenarnya sebelum saya dikasih wajan itu sama saudara iparnya majikan saya yang nomor 1 itu sudah dikasih tahu untuk beli wajan yang baru, karena wajannya sudah tidak layak pakai ya teman-teman. Tapi ya begitulah, majikan saya itu tetap majikan saya, nggak dibeliin sampai sekarang. Saya sampai kesel ngomongnya. Jadi begitulah kurang lebihnya. Jadi jangan bully saya ya. Saya di sini itu cuman kerja. Jadi manut apa kata majikan. Ya kalau nggak boleh ya wes nggak tak tandangi. Kalau disuruh ya saya berangkat. Daripada saya kena marah, daripada saya kena kasus, kena masalah, ya saya cari amannya saja. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Yang penting bahasanya itu sopan, jangan goblok-goblok nih wong, jangan bego-bego nih wong, jangan ngafir-ngafirkan orang. Sebenarnya saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya di setiap video, tapi mungkin kalian saja yang kurang memahami, atau mungkin bahasa saya yang kurang jelas atau gimana ya, saya nggak tahu. Sebenarnya saya itu sudah berada di jalur yang benar menurut saya sih. Ya sudah, maafkan kalau ada kata-kata saya yang menyinggung kalian, baik disengaja atau tidak disengaja. Video kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Saya mau meneruskan masaknya. Bye bye, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.